Saluran sejarah dan budaya. Di tengah rimbunnya pepohonan dan sejuknya udara kota Bogor, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu jatuh bangunnya kekuasaan di Nusantara. Tempat ini bukan sekedar megah, melainkan juga menyimpan kisah-kisah tersembunyi yang jarang diketahui banyak orang. Dibangun oleh penjajah, sempat direbut oleh pemuda, hingga akhirnya menjadi simbol negara. Itulah Istana Bogor. Dalam video ini kita akan mengungkap 8 fakta menarik dan tersembunyi yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut, sudahkah kamu menekan tombol subscribe? Jika belum, silakan tekan tombolnya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini agar terus menghadirkan kisah sejarah Nusantara. Kita mulai dari fakta pertama. Awalnya, Istana Bogor bukanlah sebuah istana megah seperti yang kita kenal sekarang. Bangunan ini hanyalah sebuah pondok peristirahatan. Tempat ini didirikan sebagai lokasi pelarian dari buruknya kualitas udara di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, serta untuk menghindari wabah malaria yang kala itu tengah melanda. Pondok tersebut dibangun oleh Baron van Imhoff, seorang pejabat tinggi VOC, kongsi dagang Belanda yang melakukan ekspansi besar-besaran di Nusantara. Ia menamai tempat ini Buitenzorg, yang berarti tanpa kekhawatiran. Sebuah gambaran kondisi Bogor saat itu yang sejuk, sehat, dan jauh dari hiruk-pikuk Batavia. Fakta kedua, Istana Bogor pada masa itu hanyalah tempat transit. Tujuan utama Van Imhoff sebenarnya adalah Istana Cipanas yang dibangunnya pada tahun 1740. Bogor hanya menjadi persinggahan sebelum ia melanjutkan perjalanan ke sana. Namun sayang, Van Imhoff tidak sempat lama menikmati keindahan tempat ini karena wafat pada tahun 1750. Pembangunan pun dilanjutkan oleh penggantinya. Fakta ketiga, pernah berdiri benteng di halaman istana. Pada masa Gubernur Jenderal Jacob Mossel, bangunan istana mengalami kerusakan akibat pemberontakan Banten yang dipimpin Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang antara tahun 1750 hingga 1754. Setelah peristiwa itu, istana diperbaiki dan sebuah benteng pertahanan dibangun di halamannya. Benteng ini dinamai Benteng Filipina, diambil dari nama putri kesayangannya, lengkap dengan menara penjaga untuk mengawasi ancaman yang datang. Fakta keempat, dimulainya arsitektur modern. Pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels merenovasi bangunan ini menjadi istana bergaya Eropa klasik yang lebih luas dan megah. Benteng pertahanan pun diruntuhkan. Namun, seperti pendahulunya, Daendels tidak lama-lama menikmati hasilnya karena harus meninggalkan Nusantara setelah Belanda kalah dari Inggris. Fakta kelima, istana ini dipugar dan dipercantik oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang negarawan Inggris sekaligus pendiri Singapura. Saat menjabat antara tahun 1811 hingga 1816, ia memperindah kawasan istana dengan taman luas yang ditanami berbagai tumbuhan. Ia juga mendatangkan 6 pasang rusa dari Nepal. Hingga kini, rusa-rusa tersebut masih menjadi ikon dan daya tarik tersendiri di halaman Istana Bogor. Fakta ke-6, istana ini pernah hancur akibat gempa bumi dahsyat. Pada tanggal 11 Oktober 1834, gempa besar melanda Bogor dan sekitarnya, meruntuhkan hampir seluruh bagian bangunan.
Gempa ini diperkirakan mencapai skala 8 hingga 9 dalam intensitas Mercalli, menjadikannya salah satu yang terkuat dalam sejarah wilayah tersebut. Akibatnya, istana dibangun ulang pada tahun 1850 dengan desain baru yang tidak bertingkat sebagai langkah antisipasi terhadap gempa. Bersamaan dengan itu, dibangun pula barak besar untuk pasukan Eropa. Fakta ketujuh, Istana Bogor pernah dikuasai Jepang dan diperebutkan oleh pemuda. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih istana ini. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, para pemuda Bogor berusaha merebutnya kembali. Namun, situasi berubah ketika pasukan sekutu datang. Para pemuda sempat berencana melakukan aksi bumi hangus. Tetapi atas desakan Sultan Syahrir untuk bekerja sama dengan sekutu, mereka akhirnya meninggalkan istana tersebut. Setelah itu, pertempuran demi pertempuran terjadi di wilayah Bogor. Fakta terakhir, hilangnya barang-barang berharga dari istana. Menjelang pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda diam-diam mengosongkan isi istana Bogor. Berbagai koleksi berharga seperti lukisan, perhiasan, perabot antik hingga arsip penting dibawa ke Belanda. Salah satu benda yang tersisa hanyalah cermin besar berbingkai emas yang dikenal dengan sebutan kaca seribu. Dari sebuah pondok peristirahatan sederhana hingga menjadi simbol kekuasaan negara merdeka, Istana Bogor menyimpan begitu banyak kisah yang tidak selalu tertulis dalam buku sejarah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya.